sejahtera semuanya. Apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Bagaimana hari Anda? Kembali lagi bersama saya Alvin Divaldi sebagai presenter yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Berikut informasi pertama yang datang dari dunia K-pop, yaitu Blackpink. Dengan bangga, Blackpink sukses menjadi penampil utama di festival musik terbesar Coachella di Amerika Serikat pada Sabtu 15 April 2023 waktu setempat. Prestasi yang menakjubkan karena mereka adalah grup K-pop pertama yang tampil sebagai headliner di Coachella. Blackpink bersama Bad Bunny dan Frank Ocean berhasil menorehkan namanya dalam headline Coachella. Selain demikian, Blackpink resmi masuk ke headliner perempuan bersama sederetan artis-artis besar seperti Lady Gaga, Beyonce, Ariana Grande, Bjork, dan Billie Eilish. Menurut laporan podcast Tropical, Bad Bunny dibayar sekitar 5 juta US dollar yang setara dengan 74,5 miliar rupiah. Sementara Blackpink pun kemungkinan serupa atau lebih. Nah, mengenai hal demikian, harga-harga serupa akan menguasai kedudukan ekonomi dalam bidang entertainment. Masih mengenai musik industri, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas mengenai konser yang sedang mengguncang dunia maya. Tahukah Anda pemirsa, tidak berlama-lama lagi, konser tersebut adalah konser Coldplay yang akan dihadirkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Rabu 15 November mendatang. Tidak hanya diwarnai oleh sengitnya perburuan tiket yang sengit, karena hotel di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno pun sudah ludes setelah dipesan. Melansir dari situs pencarian hotel, sejumlah hotel hingga apartemen pada hari konser Coldplay telah menduduki status full book. Jika kesempatan tersedia, maka harga kamar diduga mencapai 10 juta per malam. Salah satu hotel terdekat yang hadir di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno, yakni The Langham, bahkan menjual kamar per malamnya dengan harga 10.439.000 dengan sisa 5 kamar. Kemudian, terdapat fenomena menarik yang dihadirkan pula dalam berita kunjungan Coldplay ke Indonesia, yakni mengenai fenomena fanatik dan fanatisme yang hadir di kehidupan masyarakat Indonesia. Mega Tala Harimukti yang merupakan seorang psikolog klinis menyatakan bahwa perasaan kecewa dan sedih tidak mendapatkan tiket konser Coldplay merupakan hal yang wajar. Diduga hal ini terjadi karena transisi yang terjadi dalam fenomena fanatik dan fanatisme yang hadir di kehidupan masyarakat secara drastik. Bahkan banyak sekali fans Coldplay yang bahkan rela beli dari third party walaupun dengan harga yang lebih tinggi. Pemirsa, saat ini saya sudah terhubung dengan kedua reporter kita, Maggie dan Fabian. Kepada Fabian, saya persilakan. Baik, terima kasih Alvin. Nah, pemirsa, pada saat ini saya sedang berada di sekitaran Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang dimana tempat ini nantinya akan menjadi saksi sejarah setelah sukses menggelar konser Blackpink pada tanggal 11 Maret dan 12 Maret. Kali ini Indonesia mendapatkan atau berkesempatan untuk menyelenggarakan konser dari band asal London, Inggris, yaitu Coldplay. Konser Coldplay ini akan diselenggarakan pada tanggal 15 November nanti. Konser yang bertajuk Coldplay, The Music of Despair World Tour ini menyediakan kapasitas penonton sebanyak 77.000. Untuk tiketnya, harganya cukup bervariatif, mulai dari Rp800.000 sampai Rp11 juta. Dan penjualan tiketnya sudah dilakukan pada tanggal 17 sampai 19 Mei dan hanya membutuhkan waktu kurang dari 30 menit sampai terjual habis. Luar biasa sekali. Pemirsa, banyak dari masyarakat Indonesia yang bercerita ataupun mengeluh karena susahnya untuk mendapatkan tiket Coldplay ini, mulai dari server yang tidak responsif, server yang penuh, dan juga masyarakat Indonesia ini rela menggunakan banyak device ataupun membayar pihak ketiga dengan harga yang sangat-sangat fantastis demi untuk mendapatkan tiket Coldplay ini. Nah, yang unik daripada konser Coldplay ini, bagaimana Bapak Menteri Kepariwisataan dan Perekonomian, yaitu Sandiaga Uno, telah bernegosiasi ataupun sedang bernegosiasi kepada pihak manajemen daripada Coldplay ini untuk menambah durasi konser yang tadinya 1 hari menjadi 2 hari. Nah, pemirsa di rumah bagaimana? Apakah sudah mempunyai tiketnya atau masih belum dapat nih? Nah, jangan kemana-mana karena
kami akan mengajak Anda untuk melihat persiapan-persiapan apa sih yang dilakukan oleh calon penonton Coldplay ini demi untuk menonton konser pada tanggal 15 November nanti. Nah, jangan kemana-mana, silakan kepada Maggie. Terima kasih Fabian. Nah, kalau tadi nih kita udah diajak sama Fabian untuk ke tempatnya langsung, di mana Coldplay akan mengadakan konser perdananya di negara tanah air kita tercinta ini. Mencetak sejarah ya. Pada akhirnya nih, setelah sekian lama Coldplay terbentuk dan mengadakan konser di seluruh bagian negara di dunia ini, tapi Indonesia ini belum pernah nih disambangi sama Coldplay. Nah, akhirnya mencetak sejarah ya, perdana konser Coldplay di Indonesia. Coldheads di Indonesia nih akhirnya bisa ya menyaksikan langsung dan merasakan euforia konser sambil nyanyiin lagu-lagu hits-hits dari Coldplay itu sendiri, kayak Fix You atau mungkin Yellow kesukaannya teman-teman di rumah. Nah, untuk konser perdananya ini, keantusiasan para Coldheads di Indonesia ini nggak cuman kita rasakan pada saat pembelian tiket ya, tadi saat war tiket, persaingan perebutkan tiket konser perdana Coldplay. Dan tiket itu langsung ludes ya tadi. Sempat ada ngebak-ngebak dikit loh, atau kayak kalian tertahan disuruh nunggu berapa puluh jam mungkin antrian lawan berapa ratus ribu orang. Kali ini nggak cuman dari tiket konser aja teman-teman, keantusiasan teman-teman di rumah ini, tapi juga dari hotel. Ternyata hotel-hotel sekitaran area GBK ini sudah ludes ya, sold out di booking, full book sama teman-teman di rumah ini yang udah excited buat nonton Coldplay di Indonesia pada tanggal 15 November. Masih lama banget teman-teman. Sekarang ini udah bulan Mei, tapi ke November masih lama. Teman-teman udah excited banget buat booking hotel di daerah area GBK pada tanggal Coldplay akan manggung. Sejujurnya ya teman-teman, kita semua nggak kaget ya, tidak mengejutkan, tapi sangat mengesankan karena hotel di mana-mana tuh di area sekitaran GBK ini udah full book ya teman-teman. Salah satu hotelnya tuh nih ada di belakang aku sekarang. Ini tuh adalah Hotel The Sultan di area GBK. Hotel ini termasuk hotel yang harganya cukup lumayan mahal ya teman-teman, tapi ternyata antusias teman-teman ini mengalahkan harga kamar yang luar biasa di belakang aku ini ya. Karena terbukti udah full book nih teman-teman, salah satunya di hotel ini. Kamarnya udah ludes teman-teman ambil buat tanggal 15 November nanti. Mungkin kalau kalian kurang beruntung nih buat dapetin tiket Coldplay, kalian yang udah book hotel tapi gak dapet tiket konser bisa mungkin mendengar suara-suara lagu dari Coldplay dari kejauhan gitu, atau mungkin kalau kalian beruntung ya bisa dapetin melihat gitu, ngintip dari jendela kamar kalian daripada kalian gak dapet tiket konsernya ya teman-teman. Sekian dari aku, dari melaporkan dari lokasi kejadian langsung. Kembali ke studio Alvin. Baik, terima kasih Fabian dan Maggie atas laporannya. Berikut akan disajikan berita-berita olahraga yang akan disajikan oleh rekan sportcaster kami. Saya Alvin Livaldi, pamit undur diri dan terima kasih. Games 2023 Kamboja. Tentu saja bersama saya Valencia Fitri yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Today's Sport News. Berita seputar dunia olahraga yang pastinya aktual dan faktual. Gimana Sport Buddies kabar kalian? Pastinya seneng ya setelah mendengar kabar gembira dari pertandingan Indonesia versus Thailand yang sempat beredar di dunia maya, yakni Timnas Indonesia U22 berhasil meraih medali emas SEA Games 2023 pada cabang olahraga sepak bola. Usai mengalahkan Thailand dengan skor 5-2 di Kamboja, sebuah prestasi yang sangat impresif. Bahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun merasa bangga dan bahagia. Tembakan jarak dekat dari Beckham Putra mengantar Indonesia menuju kemenangan dengan skor 5-2. Gol itu sekaligus mengakhiri pertandingan sengit antara Indonesia dengan Thailand yang digelar di Stadium Nasional Olimpiade Phnom Penh, Kamboja pada malam 16 Mei 2023 waktu Indonesia Barat. Berawal dari Indonesia yang sempat unggul dari Thailand dengan skor 2-0 saat babak pertama berkat gol pertama oleh Ramadan Samanta. Pada masa injury time,
Hal ini membuat negara lawan yang dikenal dengan sebutan The Land of Smiles, yakni Thailand, untuk mencoba menyamakan kedudukannya menjadi 2-2 melalui gol yang dicetak oleh Yasako Burapa. Laga panas Indonesia versus Thailand pun berlanjut ke masa extra time, di mana pada menit ke-1 extra time tersebut, timnas U22 kebanggaan Indonesia berhasil unggul lagi berkat cetakan cungkil oleh Irfan Jauhari. Setelah gol tersebut dicetak oleh Irfan Jauhari, adanya keributan besar yang terjadi yang melibatkan personel di bangku cadangan kedua tim. Lantas wasit pun mengeluarkan kartu merah pertama untuk Koman Togo Trisnanda dan Sokowit beserta sejumlah ofisial kedua tim. Dalam masa extra time itu, Thailand kembali kehilangan pemainnya lantaran mendapatkan kartu kuning kedua dari wasit. Pemain tersebut bernama Jonathan Kimdi. Indonesia dengan jumlah pemain yang utuh kembali memimpin pada masa extra time dengan cetakan gol oleh Fajar Faturrahman di babak kedua. Atas tembakan terarah dari Fajar, Indonesia pun kembali unggul dengan skor 4-2. Lalu tembakan penutup yang sekaligus menjadi pertanda bahwa Indonesia berhasil menuju gerbang kemenangan dipersembahkan oleh tendangan dekat Beckham Putra, sehingga Indonesia berhasil menang final SEA Games 2023 dengan skor 5-2 atas Thailand. Dan secara total Indonesia mendapatkan 1 kartu merah dan 5 kartu kuning, sementara Thailand mengoleksi 3 kartu merah dengan 8 kartu kuning. Sport Buddies, jangan kemana-mana dulu, kita akan lanjut namun usai jeda yang satu ini. Bersama saya Valencia Fitri dalam Today Sport News, berita seputar dunia olahraga yang pastinya aktual dan faktual.